Jaksa bernama Shandy Handika muncul ke publik usai film dokumenter yang membahas kasus kopi sianida bahwa dirinya diwawancarai Netflix sekitar 2 tahun yang lalu. Bersikeras dengan versi Anda. Kalau tertekan kan artinya mengikuti apa yang siapa yang keinginan si penekan. Surat Anda bawa perbuatan datanya yang nggak? mulia. Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Penuntut umum Shandy juga ramai menjadi perbincangan usai dikabarkan juga akan dilaporkan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Di video kali ini kita bakal ngebahas Jessica lagi. Sebenarnya kasus Jessica ini udah mulai udah mulai gak ter-up lagi ya teman-teman. Udah hampir redup kasusnya ini ya. Kalian bisa lihat lah ya dari penonton juga kan udah mulai udah gak terlalu seperti biasanya gitu ya yang awal-awal gue upload. Nah jadi tapi di sini gue masih penasaran karena dari banyak teman-teman nih ya, teman-teman semua kayak berkomentar gue harus nyari data-data tentang Shandy. Sebenarnya gue udah pernah bahas Shandy di video sebelumnya, tapi di video itu gue lebih ngebahas tentang perbedaan jaksa Shandy dengan Sambo dan harta kekayaan Shandy ya. Nah, di situ gue ngebahas di situ. Nah, itu mungkin tuh video part satunya yang belum nonton. Di sini kita bakal ngeliat tingkah Shandy gitu ya. Wah, menarik sih. Ini data-datanya gue nyarinya cukup lama teman-teman. Sekitar 2 hari gue risetnya. Mungkin ya kalau ada yang salah nanti mohon dimaafkan. Oke, kita langsung aja. Buat teman-teman nih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifin tombol notifikasinya di bawah sini ya. Nah, kalian juga bisa mendukung channel ini dengan memberikan super thanks di bawah. Dan di akhir video, gue bakal bacain ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberikan dan support channel ini dengan super thanks kalian. Dan kita juga bakal ngebacain top-top komen dari setiap gue upload video. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Sekarang juga nggak usah berlama-lama, kita mulai video. Let's go! Oke, sebelum itu, dan ini adalah Instagram Shandy Handika, tapi gue nggak bisa konfirmasi bener atau tidak, tapi ini Instagram ini diserang netizen. Karena satu, di sini dia upload di tahun 2016. Kalau gue lihat datanya 30 September 2016, dan di sini banyak banget hujatan yang emang menghujat Shandy. Kalau Instagram istrinya lagi tutup akun teman-teman. Gue udah mencari datanya, udah research juga Instagramnya mana. Ya nggak ditemukan. Ada yang bilang akunnya ditutup gitu. Gue udah mencari data-data dia. Ya jadi ini mungkin Instagram atau Instagram yang lupa Shandy Handika lupa password ya, atau mungkin ya. Ya Instagram terakhir kita bisa lihat ada fotokopi cyanida, ada Shandy udah nikah gitu ya. Nah ini ya di tahun 2016. Tapi ya di zaman sekarang kan aneh banget itu. Kagak main Instagram, kagak main TikTok, itu hal yang aneh banget ya di tahun ini. Kayak kalian bakal ketinggalan semua informasi ya yang beredar kalau nggak main Instagram. Tapi ya itulah. Nah kita lanjut aja, langsung aja kita mulai ke persidangannya Jessica ya. Let's go. Oke, ini di sidang yang pertama kita bisa baca dulu captionnya. Jaksa Shandy yang menangani kasus Mirna kopi cyanida. Di sini kelihatan sekali Jessica disebutkan dan harus mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Di sini judulnya dari Kompas TV, jaksa menguji kronologi versi Jessica di Cafe Olivier. Oke. Coba dengerin. Anda yang memang Anda versi Anda dan Anda telah setujui ini ya. Iya, pada saat itu saya setuju. Ya. Memang akan ada berubah pada saat ini. Pada saat itu saya sangat tertekan, kondisinya berbeda. Kalau saya ditanya apakah saya benar-benar ingat letak gelas itu di mana, saya tidak bisa bilang Kalau memang Anda tertekan, kenapa ada 2 versi? Anda kan bisa ikutan versi penyidik aja, nggak pernah versi Anda, nggak usah pakai versi Anda. Kok Anda bilang tertekan, tapi malah Anda bersikeras dengan versi Anda? Kalau tertekan kan artinya mengikuti apa yang siapa yang keinginan si penekan. Loh, Anda sekarang berbeda kok. Oh begitu ya Pak. Oh kalau saya bukan begitu. Oh, kalau Anda seperti apa jadinya? Kalau saya ditekan untuk mengakui kalau kamu ini berbuat sesuatu yang salah, tapi saya tidak berbuat hal itu, mana mungkin saya mengikuti dia. Tapi Anda menandatangani didampingi oleh pengacara pada saat itu. Seingat saya, versi orang Iya, lain. pada saat Anda dengan versi Anda sudah didampingi oleh pengacara Anda. Betul. Sudah, Anda juga sudah menandatangani berita acara itu, sudah ya. Dan di berita acara itu juga dikatakan bahwa ini memang tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Itu keterangan saya. Iya, itu keterangan Anda memang benar ya. Baik. Kita lihat di sini kayak jaksa Shandy juga. Menurut gue di sini memaksa ya. Harusnya ini permasalahan yang tidak perlu diperpanjang oleh jaksa Shandy, tapi diperpanjang.
Bahkan di sini tertulis captionnya, sepertinya jaksa satu ini tidak pernah merasakan yang namanya kondisi tertekan dan gugup. Exit itu gimana ya? Nah, itu. Jadi ya Jessica di sini menekankan dia tuh gugup gitu, takut dia salah ngomong. Jadi dia nggak mau bilang ya saya tidak tertekan gitu, tidak. Tapi kan dia bilang pada saat itu gitu ya. Oke. Ini momen jaksa Sandi marah ya. 1, ke Jessica. 2, Jessica ke JPU. Itu pertanyaan ke Arif dong, bukan ke saya. Oke. Kita dengerin dulu. Seperti itu, apakah Mirna pernah menasehati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa? Tidak pernah menasehati karena Tidak Mirna pernah. tidak tahu. Dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat, saya lagi dekat sama cowok ini, udah gitu aja. Kalau memang seperti itu, Arif Masuk akal. dalam keterangan dalam persidangan dia jelas mengatakan Mirna cerita dengan Arif bahwa Mirna pernah menasehati Anda hubungan Anda dengan Patrick yang bilang itu suka mabuk, suka memakai narkoba dan lain sebagainya. Di situ jelas Arif mengatakan ada inisial nama Patrick. Dari mana Arif bisa tahu kalau Mirna tidak cerita sama dia dan Anda tidak pernah cerita namanya Patrick? Nah, yang saya tahu yang jelas, saya tidak pernah mengatakan nama Patrick ke Mirna. Dan pada saat itu, pas dia datang, yang katanya saya dituduh meninggalkan dia, itu saya masih baik-baik aja sama dia. Dan saya cuma cerita singkat, soalnya saya juga nggak yakin si Patrick ini orangnya kayak apa, kan baru PDKT. Terus, jadi saya nggak pernah dinasehatin karena saya nggak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah dikatain. Jadi bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita. Tanyakan ke Itu Arif pertanyaan dong. buat Arif dong, bukan. Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu. cerita siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama, Ke mama? Arif kenal dengan mamanya Anda? Enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? ke teman-teman saya di sana. Teman-teman siapa? Teman-teman saya, iya, Ya, sebutkan namanya. Hana. Ana, Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Iya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Arif? Kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, Loh, makanya saya mana tahu dia tahu. nama-namanya siapa? Gitu. Penonton sudah sejak awal persidangan saya katakan agar tenang. Di sisi lain Jessica pinter ya. Di satu sisi si Hakim Sandi ini ya melakukan perdebatan sih. Ini perdebatan yang kedua. Tadi perdebatan yang pertama, ini perdebatan kedua. Dia malah kepo tentang hubungannya Jessica dengan ya pacarnya juga. Dan di sini ya gue juga mikir itu pertanyaan buat Arif lah. Kenapa Arif bisa tahu tentang Patrick gitu ya. Nah itu harus ditanyakan ke Arif, bukan Jessica. Harusnya Arif muncul nih di persidangan, kan seru gitu ya. Ya, next. Kita coba baca komen lah dikit. Kenapa dia bisa jadi jaksa ya? Nggak tahu. Terus jaksanya nanya nggak ke Arif nih. Malah kepo kisah cinta si Jessica. Jessica sabar banget nggak ngelempar mic ke muka si bapak. Enak ya kalau dilempar teman-teman. Nah itulah ya. Ini perdebatan yang kedua dari sisi Sandi. Oke, next. Kita lanjut lagi. Terlibat sesuatu tindak pidana. Terlibat saja. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Iya. Itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres itu kriminal. Posisi Anda seperti apa? Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Bukan kriminal? Bukan Bukan, walaupun saksi John Torres mengatakan itu kriminal. Itu pendapat beliau. Baru tahu kalau kecelakaan itu tindakan kriminal. Sekolah di mana sih dia? Oke, jadi sebenarnya Jessica emang pernah ngalamin kecelakaan ya. Seharusnya kecelakaan di Australia dan itu menabrak sebuah rumah, teman-teman ya. Dan itu dianggap sama Hakim Sandi ya, perdebatan yang ketiga ini adalah tindakan kriminal ya. Seharusnya itu emang bukan tindakan kriminal karena kan itu sebuah kecelakaan. Setahu gua tindakan kriminal, maaf nih kalau ya salah ya, kalau misalnya salah, tindakan kriminal kayak membunuh gitu itu kan tindakan kriminal gitu ya, kayak melukai seseorang itu tindakan kriminal. Beda lagi ketika kamu kecelakaan, teman-teman. Nah seperti itulah yang dilakukan oleh Sandi ya. Oke, kita next. Oke, kita sudah melihat tentang persidangan, mari kita lebih mengenal lagi ya
tentang balik lagi tentang Jaksa Sandi Handika kasus kopi sianida. Oke, kita dengerin. Jaksa bernama Sandi Handika muncul ke publik usai film dokumenter yang membahas kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali viral. Sandi Handika meyakini jika Jessica Wongso adalah pelaku yang meracuni Mirna Salihin. Dia bahkan membantah keras pernyataan Dr. Jaja Surya Atmaja, dokter sekaligus ahli forensik yang menyebut bahwa Mirna Salihin bukan tewas karena sianida. Selain kontroversi di persidangan, banyak yang mencari informasi lebih lanjut tentang Sandi Handika termasuk harta kekayaannya. Usai menangani kasus Jessica Wongso, kekayaan Sandi Handika meningkat drastis. Diketahui Sandi Handika terus muncul di televisi dalam persidangan kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso sepanjang tahun 2016. Kekayaan Sandi Handika ternyata meningkat hingga 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun terakhir. Menurut data yang dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Desember 2022 silam, Sandi Handika memiliki total kekayaan sebesar 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2014, Sandi Handika sempat melaporkan kekayaannya sekitar 538 juta rupiah kepada LHKPN. Sedangkan pada tahun 2019, kekayaan Sandi Handika meningkat sebesar 5,5 miliar rupiah. Sandi Handika terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Unit Kerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sandi Handika kini memiliki kekayaan sebesar 7,6 miliar rupiah. Sandi pun juga sempat menangani kasus-kasus besar seperti perkara pembunuhan berencana Verdi Sambo CS. Dalam kehidupan pribadinya, Sandi Handika rupanya sudah memiliki pendamping hidup, yakni seorang wanita bernama Riri Ana Ningtyah Wibisono. Riri dikenal pula sebagai finalis Putri Indonesia yang memenangkan gelar Putri Indonesia Favorit Kepulauan Jawa tahun 2015. Nah, itu ya. Harusnya kalian udah kenal dong ya siapa Sandi. Dia adalah seorang yang menangani kasus Jessica gitu ya. Dan dia mempunyai sebuah istri yang dimana di tahun 2012 itu adalah seorang yang cukup terkenal ya teman-teman. Nah, itu karena harusnya di situ istrinya harusnya main sosmed tapi emang lagi tutup akun aja teman-teman karena kasus Jessica ini ya. Ya mungkin kena mental juga dari teman-teman ya karena emang kalau komennya banyak banget ya. Bahkan akun Sandi pun yang udah gak aktif pun diserang gitu ya. Jadi itu yang memutuskan istri Jaksa Sandi Handika ini menutup akun Instagramnya guys. Setelah gue cari datanya. Oke, kita lihat. Tadi karena menyebutkan saat persidangannya Dr. Jaya ya. Oke, kita coba lihat saat persidangan Dr. Jaya seperti apa ekspresi Sandi. Ya pemirsa, lanjutan sidang kasus kopi bersianida ke-19 pada 7 September, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mendatangkan saksi ahli forensik Jaja Surya Atmaja. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena sianida, Pak. Matinya bukan karena sianida. Tadi Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena sianida. Betul demikian? Betul. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak, ya. Kembali ke tadi, kalau saya bilang, kalau seorang dokter forensik, kalau mau bilang seorang... Bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda juga fokus. Dijelasin kagak mau, Pak. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini? Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu, sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya, itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya? Ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Ya, visum kan cuma visum satu. Mirna. Ya. Ya, udah. Terus? Ya, visumnya enggak, visumnya dulu.
Ya ini visum. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat Anda bawa permohonan datanya yang nggak? mulia. Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu. Nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Semua Saya ada nggak di nanya saksi. pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia. Saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu. Ya pemirsa, lanjutan sidang. Ya, dia di sini kita bisa lihat ya. Di momen ini dia bahkan ngeremehin dokter Jaya yang emang udah ahli forensik yang ngecek tentang kondisi Mirna. Nah, di sini Sandi juga ya tetap dengan perilaku yang awal ya. Dia tetap mendebatkan gitu ya. Hampir sama dengan Jessica, tapi ini lebih tinggi lagi sih. Oke, next kita lihat video yang kedua. Mengatakan juga mestinya dokter forensik minta surat baru dari penyidik kalau ada permintaan khusus, dalam hal ini tidak dilakukan otopsi. Ya. Itu ada peraturan yang mengatur hal tersebut? Tidak ada otopsi ya di sini. Ini Pak, kalau Bapak baca pasal 133 Pak, Iya. ya, ayat 1, itu dikatakan penyidik yang minta. Jadi dokter hanya ikuti yang penyidik. Kalau penyidik mintanya lu ada dalam, dia harus lu ada dalam Pak. Kalau tidak ada sanksi pidananya, itu masalahnya. Jadi kalau dia minta periksa lu ada dalam, ada permintaan lain, itu administrasi Pak, hukum administrasi yang surat Itu dijawab surat. administrasi, oke. Ya, surat dijawab surat. Jadi kalau lisan tidak bisa menjawab Pak. Baik. Dari pengalaman Anda yang sudah ratusan ribu kali melakukan otopsi, itu banyak nggak yang nolak untuk diotopsi di Indonesia? Enggak di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak Di Pak. seluruh dunia banyak. Apa sih alasan-alasannya menolak otopsi? Pertama urusan agama Pak, dia bilang agamanya melarang, satu. Kedua kasihan. Iya. Yang ketiga itu biasanya ya masalah soal budaya, mau cepet dikubur dan segala macam. Lazim berarti itu dilakukan. Ya. Apakah dengan Anda kan juga kedokteran forensik, apakah misalkan tidak dilakukan otopsi, Anda pernah menangani suatu kasus yang tidak dilakukan otopsi, namun pada akhirnya itu terbukti di persidangan? Itu secara forensik tidak terbukti Pak. Enggak di persidangan. Iya, itu hakim yang bilang terbukti. Oke, Tapi kita dari segi forensik kita bilang kalau tidak ada otopsi, tidak ada sebab mati Pak. Oke, baiklah kalau seperti itu. Cukup ya, cukup Indian ya. Kok malah senyum? Mengatakan juga. Kok malah Ya senyum pemirsa, akhirnya? lanjutan sidang kasus kopi bersianida ke-19 pada 7 September. Mengatakan juga. Tapi hal yang digarisbawahi dari video ini sebenarnya tidak ada otopsi, tidak ada sebab mati, dan tidak ada tersangka harusnya ya. Gak ada otopsi dong. Terus gimana hakim bisa memutuskan itu ya? Next. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat Anda bawa permohonan datanya yang mulia. nggak? Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu. Nggak sopan itu. Bukan seperti itu, Pak. Jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. NPD, Narcissistic Personality Disorder, adalah kondisi mental di mana seseorang yang memiliki perasaan yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Biasanya kalau orang-orang kayak gini, kalau orang salah bisa ditengok sama dia, tapi kalau kesalahannya tidak bisa dinilai sama dia, makanya orang-orang kayak gini tuh nggak punya empati. Jadi kalau kalian udah ada darah tinggi kalian, mending kalian minum obat dulu baru kalian Tidak tonton empati. video dia. Ditunjuk-tunjuk. Kalau misalnya orang itu minta dihargai, dihormati, wajar lah, profesor, dokter, dia bukan terdakwa. Oke, ini ya. Dan ini data-data dia ya. Wah, gila ya, 2021. Dokter Jaya luar biasa ya. Di UI guys ya. Ini benar-benar ahli forensik ya. Ya emang menyatakan Mirna nggak mati dengan cyanida. Kenapa dituduhnya karena cyanida? Wah dia, nanti kalau kayak gini dibilang ngebela si Jessica, aku bukan ngebela Jessica bang. Tapi kalau memang yang abang lakukan itu salah, terus mau aku benarkan. Dari segi umur pun abang itu nggak pantas abang kayak gitu nunjuk orang tua. Yang pertama, yang kedua, ilmunya abang sama ilmunya dia dari mana-mana ya, kebanyakan ilmunya dia. Kumak lah darah tinggi gini, padahal aku darah rendah loh ini. Jadi kalau kalian ada darah tinggi kalian, mending kalian minum obat dulu. Kalau netral kalian pasti otomatis kalian darah tinggi. Aku aja yang darah rendah kumak, darah tinggi ku nonton ini.
Oke. Coba kita masuk ke komentar ya. Orang tua Sandi Handika pasti malu banget. Menyekolahkan sampai tinggi-tinggi lihat kayak gitu tidak beradab. Oke, mengena banget. Mana sih akun istrinya Sandi mau kutek? Akun udah tutup akun teman-teman ya. Bentak-bentak orang pinter. Dasar jaksa dungu. Aku emosi kalau FT ini si Sandi ini sok jagoan banget bentak-bentak saksi, bukan seperti jaksa malah kayak preman pasar. Kalau gue lihat dari jaksa Sandi ini teman-teman ya, kayaknya jaksa Sandi itu udah yakin apa data-data yang dia riset ya. Karena data-data yang dia riset itu udah yakin kalau itu benar, dan tiba-tiba Dr. Jaya itu bilang matinya bukan karena cyanida. Kan jadi data yang dia pegang ini berbeda banget ya. Jadi makanya dia neken-nekenin terus kalau emang Jessica itu mati karena cyanida gitu. Itu pendapat gue sih ya. Next. Asal ibu tahu aja ya. Oh ya, bahkan ya pada podcast terbaru reputasi saya sudah internasional nih. Dr. Jaya mengklarifikasi nih ya. Saat dimarah-marah itu dia klarifikasi di video terbaru seperti ini. Saya bukan sombong ya Bu ya. Mohon maaf. Oke, dia bukan sombong. Saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun. Apa itu? Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua Bu. Asia, Afrika, Australia. Indo-Pasifik Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensik, and science, itu CSI Bu, pemeriksaan Bu. Saya presiden dari 3 benua selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Saya presiden dan saya ini konsultan hakim di ICC International Criminal Court di Den Haag Bu. Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag Bu. Seperti kayak PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana Bu. Penasihat hakim di Den Haag. Jadi saya selama itu 3 tahun saya jadi konsultan hakim di sana. Setiap tahun saya berangkat ke Belanda untuk memberikan bikin aturan dan segala macam internasional Bu. Asal ibu tahu aja ya, saya presiden ya teman-teman, gokil ya. Presiden reputasinya udah internasional. Gimana tuh tentang Sandi? Luar biasa ya teman-teman ya. Dia pegang 3 benua teman-teman. Asia Pasifik cuy ya. Terus si Sandi, nanti kita coba lihat ya klarifikasi dari Sandi. Dia cuma megang data aja, si riset data aja, tapi ya gitulah ya. Dan dia yakin kok mati serius. Berarti gue bisa garis kesimpulan sih ya, Dr. J ini gak setuju atas keputusan hakim yang menuduh atau dipenjaranya Jessica kalau Mirna Salihin itu mati karena kopi cyanida. Makanya dia bela sampai sekarang karena dia punya rasa tanggung jawab ya. Gokil ya. Next. Bagaimana sekarang kita membantah sanggahan dari Dr. Jaja yang beredar viral di sosial media, misalnya dari kalian, bahwa dia kan hadir di situ sebagai saksi ahli. Cuma Bapak berondong dia dengan Bapak bawa data nggak? Cuma kan dia juga punya statement Pak. Kita juga harus bilang ada yang bisa kita pikir, wah benar juga ini. Kalau menurut dia setelah orang meninggal itu warna kulit mayatnya itu berwarna cherry red ya. Ini pas dia lihat katanya ini tidak cherry red, ini biru katanya dia bilang. Setelah itu keluarlah foto cherry red. Nah itu kan bikin kejanggalan lagi. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Itu siapa Amelia ini? Dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh, saksi itu. Saksi itu. Berapa jam setelah? Waktu setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, saya lupa berapa jam. Setelah. Tapi itu di BAP ada. Oke. Dan itu dibacakan di persidangan bahwa saksi itu melihat mayat Mirna cherry red. Dihadirkan waktu tidak dihadirkan, tapi kami bacakan. Oh, bacakan keterangannya. Berarti berbeda keterangan antara Dokter Jaja dengan si saksi itu. Amelia. Berarti Dokter Jaja melihatnya warnanya begini, Amelia melihatnya warnanya begini. Bisa jadi pencahayaannya beda. Oke. Oke, di sini dia kayak meremehkan Dokter Jaya ya. Kita bisa lihat ya. Kalau Dokter Jaya itu salah ngelihat, ya mungkin pewarnaan cahayanya beda gitu ya. Terlihat senyumannya itu mematikan teman-teman ya.
Ya inilah ya yang momen pertama dia klarifikasi juga di video ini. Sampai Dokter J buat statement seperti itu. Saya ini udah internasional gitu ya. Oke. Dia percaya aja hasil riset Dokter Amelia. Dan Dokter Amelia ini gue nggak tahu siapa dan tidak pernah muncul di persidangan, hanya sebuah data BAP aja ya. Gokil. Ini ya. Next. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebongkar ya, kenapa nih sosok Sandi, sosok Edi mau muncul di Netflix ya. Sedangkan di kasus Jessica ini emang banyak kejanggalan. Dan sekarang mereka yang tertuduh. Oke, kira-kira apa nih yang dinyatakan buat Netflix sampai mereka mau buat tampil di dokumenter film Netflix. Nah, di video ini kita bakal lihat klarifikasi dari Sandi ya. Oke, kalian bisa dengerin ya video ini. Jadi permintaannya Netflix pun pada saat itu bukan seputar persidangan. Jadi itulah yang kami sampaikan, tidak alat bukti seperti apa, bagaimana mengaitkan alat bukti, itu kami menghindari pada bahwa dirinya diwawancarai Netflix sekitar 2 tahun yang lalu. Namun ia merasa apa yang diminta padanya dengan apa yang ditayangkan tidak sesuai harapan. Sebenarnya tidak, karena yang kami bayangkan adalah gambaran mengenai bagaimana seputar persidangan, karena itulah yang ditawarkan oleh Netflix, bukan materinya. Tapi ternyata pada saat filmnya Oke, itu ya. Terus sudah masuk ke materi persidangan yang sebenarnya sudah hadir selesai jaksa Edward. Kalau orang paham hukum, film dokumenter seperti itu tidak lagi membahas kejahatan. Artinya putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan dihormati. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan. Apalagi kasus itu sudah diuji 4 kali. 5, mohon izin. Oke. Nah, kalau kalian bisa dengerin bahwa mereka tuh kena jebak sama Netflix sih. Menurut gue kena jebak. Jadi di mana momen ya mereka dibilangin hanya ngebahas sebuah seputar persidangan. Ternyata Netflix membahas semua dari rentetan, dari susunan dokumenter itu dari A sampai Z. Banyak banget kejanggalan. Nah, itu kayak mereka ngerasa terjebak. Bahwasanya mereka mau diwawancarai itu 2 tahun yang lalu datanya berarti ya. Berarti di tahun 2000 berapa nih? Sekarang 2023, 2020 lah ya, 2020 2021 lah ya. Nah, itu makanya mereka mau wawancara dengan tim Netflix. Oke. Dan mereka nggak expect kalau videonya ngebahas kejanggalan-kejanggalan yang ada di Jessica. Nah itu ya, gokil sih Netflix. Next. Lah kalau memang diracunnya pakai sianida, tapi kalau di badannya nggak ada sianida, ya gimana ceritanya gitu kan Pak ya? Jadi sebenarnya pada saat kami meneliti berkas itu kan prosesnya panjang. Jadi nggak langsung terima berkas, langsung kita nyatakan ini sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur semua. Itu ada sekitar 3 atau 4 kali bolak-balik perkara dan kami meneliti sangat banyak keterangan ahli di situ. Intinya adalah 4 pertanyaan dasar yang kami ingin jawab pada saat itu. Pertama, apakah ada racun di Vietnamese Ice Coffee? Oh, itu dulu Ya, di gelas. Oke. Di gelas itu ada racun atau tidak? Setelah itu kedua, kalau memang ada, kapan masuknya dan bagaimana cara masuknya? Iya. Yang ketiga, apakah siapa yang memasukkan itu? Siapa yang masukkan racun cyanida itu? Iya. Yang keempat, kenapa di tubuhnya Mirna itu ditemukan hanya 0,2 miligram? Oke. Itu. Jadi itu kita berkutat di situ. Pertama, kita cari tahu dulu nih, apakah ada racun di racun cyanida di Vietnamese Ice Coffee? Jawabannya ada. Ada. Itu ada. Karena dari serangkaian alat bukti baik saksi maupun ahli itu menyatakan bahwa gelas itu mengandung berapa ratus miligram cyanida. Itu. Lah kalau memang diracun. Nah, itu ya. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya
Jaksa Sandi ini meliti berkas, sedangkan Dokter Jaya itu meneliti mayat langsung loh. Ya kalian pasti paham lah ya. Dan 0,2 mg itu tidak mematikan gitu kan. Dan saat pengecekan otopsi, Dokter Jaya juga bilang Mirna mati bukan karena cyanida. Loh, kok bisa gitu ya? Oke, next. Dia itu saking Nah ini ada dokter nih. banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas, karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. Pak Jaksa yang terhormat, tak kasih tahu ya, di dalam dunia kedokteran itu ada namanya ABCDE ya. Aku nggak jelasin panjang lebar, tak jelasin. Jadi supaya orang itu tidak cepat pindah alam, maka yang perlu diamankan itu adalah A. Ya, itu yang pertama kali, yaitu airway atau jalan nafas. Jadi orang kalau jalan nafasnya terhambat, pasti paling cepat pindah alam. Misalnya nih tenggelam atau nggak bisa nafas seperti ini ya. Itu paling cepat banget ya. Terus kemudian ada breathing. Jadi misalnya nih paru-parunya bermasalah, itu baru ya. Dia nomor 2 cepatnya itu ya. Terus yang ketiga ada sirkulasi ya. Misalnya nih hipotensi, jantungnya bermasalah seperti itu ya. Nah, kalau dari penjelasannya nih 2 menit langsung ambruk, itu kok ya nggak mungkin ya, karena jalan nafasnya itu masih lancar. Jadi omong kosong. Nah, kalau masalah racun itu kalau nggak di B ya di C. Kalau misalnya 2 menit itu nggak mungkin, karena apa? Airway saja jika dia itu ada hambatan sekitar 4 menit baru pindah alam. Ya mungkin ilmunya lebih sakti daripada saya ya, atau mungkin dulu itu aku lagi ketiduran sehingga aku tidak update ilmu yang terbaru ya. Oke, cuma gitu aja ya. Kita sharing nih ya, kita sharing. Aku dokter, kamu jaksa gitu ya. Gimana ya? Nah, sebenarnya di sini kita bisa menyimpulkan Dokter Grandika, di sini Dokter Grandika bilang pendapat dari jaksa itu salah gitu. Kita bisa lihat kejanggalan yang banyak banget, kejanggalan dari Jaksa Sandi ini. Dia memutuskan sebuah kasus itu berdasar keyakinan dia ya, berdasarkan keyakinan dia, tapi bukan karena ilmu dia. Hanya berdasarkan keyakinannya sampai dibantah oleh dokternya sendiri, guys ya. Tuh, itu kejanggalan lagi. Next. Apakah memang butuh? Oke. JPU Sandi Handika, motif tidak perlu dalam pembunuhan berencana. Ini dia bilang kayak gini ya. Jadi ketika lo mau bunuh, lo harus nggak punya motif pun, ya udah nggak apa-apa. Oke, next. Apakah memang butuh motif dalam suatu pembunuhan berencana ini? Ada banyak pendapat ahli yang menyatakan tidak butuh motif. Karena motif itu hanya bisa diketahui oleh si pelaku, dan itu sangat sulit apabila pelaku tidak mengakui. Oke, jadi di Sandi Handika bilang kalau kita melakukan pembunuhan itu nggak perlu motif ya. Setahu gue kalau mau melakukan pembunuhan ya pasti ada namanya motif dong ya teman-teman. Ya mungkin dong lo pengen ngebunuh tapi nggak ada motif, lo bahkan ngebunuh orang random aja pasti punya motif ya. Kayak depresi, motifnya karena depresi. Nah itu kan motif kan, secara logika. Ketika lo mau ngelakuin pembunuhan berencana pasti punya motif. Apalagi Jessica ini temennya Mirna. Nah ini sebenarnya Jessica dihukum penjara, dia tuh nggak ditemukan namanya motif gitu ya. Bahkan dilihat jejak digitalnya Mirna dengan Jessica itu ya baik-baik aja gitu, bagus-bagus aja pertemanannya ya. Itu next. Oke, kita coba baca. Ini ada dari pendapat kalian. Terdengar stupid di gua sih. Memang benar adanya kalau pembunuhan bisa terjadi tanpa motif. Kalau antara korban dan pelaku itu stranger atau gak kenal satu sama lain. Masalahnya Mirna sama Jessica saling kenal, bahkan dekat, seharusnya ada motif yang jelas. Mereka sendiri aja melabelkan kasusnya sebagai pembunuhan berencana. Gimana sih? Ya
apakah memang oke. Kalau yang gua tangkap, geng, kehakiman dan geng Pak Edi itu nggak mau tahu soal motif asli pembunuhannya. Pokoknya mereka fokus sama rangkaian petunjuk-petunjuk yang mengarah J pelakunya. That is anehnya malah pengacara J yang ruwet mau ungkap motif itu. Jadi memang itu ada fakta, motif yang kuat itu harus ada, bukan cuma dugaan or kayaknya lu pikir ini gosip atau hiburan. Nah ya ini ya di video ini aja dia bilang memang harus ada motif, tapi si Jaksa Sandi itu dibilang nggak harus ada motif. Ya menurut gue ya mungkinnya mereka harus bener-bener dapat pelaku ya, karena udah masuk ke persidangan harus ada yang tersangka gitu. Jadi ya memaksakan si J ini jadi tersangkanya padahal nggak ada motif, historinya pun baik-baik aja gitu dengan Mirna. Next, untuk info terbaru sih ya teman-teman, kalau sebagai langkah untuk membebaskan Jessica Wongso dari jerat hukum sedang ditempuh Otto Hasibuan. Salah satunya ialah melaporkan sejumlah nama terkait kasus kopi sianida 2016 silam yang membuat kliennya, dalam hal ini Jessica, harus mendekam dalam tahanan setelah divonis 20 tahun penjara. Salah satunya ialah Hakim BG yang dilaporkan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung dengan dugaan pelanggaran kode etik. Selain Hakim BG, nama Edi Darmawan Salihin dan Jaksa Penuntut Umum Shandi juga ramai menjadi perbincangan usai dikabarkan juga akan dilaporkan. Lantas, kapan tim kuasa hukum Jessica akan membuat laporan terhadap Shandi yang juga menjadi keinginan banyak netizen agar Shandi turut dilaporkan? Nah ini ya, Shandi pun turut dilaporkan teman-teman ya. Nah ini info terbarunya, Shandi tuh katanya mau dilaporkan, tapi gue belum update sampai mana laporannya atau sudah berkembang sampai mana ya. Next, ini adalah cuplikan-cuplikan Shandi di persidangan Jessica. Kita tonton dulu. I tend to be suspicious now. Di Jessica ini juga saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk meracun. Ketawa, Shandi ketawa. Arif ketawa. Ya, di pahanya gitu loh. Terus ada biru-birunya di kakinya juga. biru itu warna. Iya. Kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Edi tidak. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Tangan kiri dia. Jadi belum pernah palsu. No autopsy, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Is it my turn? Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan ya. Next. Bertobatlah supaya selamat. Sehat. Ya dia hanya manusia, bisa salah, bisa keliru. Harus bertanggung jawab terhadap seluruh tindakannya. Bertobatlah supaya selamat. Bertobat. Ini pesan-pesannya ya yang terakhir. Bertobatlah agar selamat ya. Ya sebenarnya sih ini aja teman-teman ya. Oke, di video terakhir gue pengen bacain top komen dari video gue sebelumnya. Oke, yang gue bacain cuma 3 aja ya teman-teman agar nggak kebanyakan. Oke, dari komen Green 1501, bravo Pak Oce Skalingis. Ternyata dari tahun 2021 sudah menulis dan menyuarakan kejanggalan kasus ini. Semoga para lawyer dimudahkan segala urusan menangani kasus ini dan membuahkan hasil mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa terungkap. Amin. Komen kedua dari Engkos Kuara 8324. Waktunya hukum Allah ditegakkan. Oke. Ini dengan like 13 dari User Fizi 1 IB 8 OR 9V. Peradilan sesat. Krishna Murti sepatutnya diperiksa. Dialah biang kerok kasus Jessica Wongso. Seenaknya memaksa orang mengakui yang tidak pernah dilakukan. Jessica for Jessica. Nah ini ya. Jadi ini 3 top komen ini aja ya. Ya. Oke, itu aja 3 top komen yang emang dari OC Kalingris. Emang udah dari tahun 2021 dia banyak banget menduga itu banyak banget kejanggalan. Bahkan dia menulis sebuah buku tentang Jessica. Gokil banget ya. Ya itu aja dari video ini. Gue mau ucapin makasih yang udah komen-komen di video gue ya teman-teman.
Jangan pernah bosan buat komen di video ini. Kalau misalnya gue ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyakitkan, mohon dimaafkan ya teman-teman kalau ada salah kata. Karena gue juga manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Jadi gue di sini untuk mengakhiri video. Gue Fadli mau undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.